Sekarang kita masuk ke praktikum. Sekarang yang pertama kita harus dapatkan dulu file template. Ini dia, resblog.zip. Kita buka. Dan di dalamnya ada folder API, post, dan di sini ada contoh-contohnya. Berada folder config, di isinya ada kelas database. Di sini ada model, di sini ada kelas post. Dan di sini ada file SQL untuk database kita, yaitu db-resblog.sql. Oke, sekarang kita coba pastikan untuk sum pp. Kita buka sum control. Ya, ini dia sum control. Pastikan untuk Apache-nya berjalan dan MySQL-nya juga sudah berjalan. Ya, kalau sudah berjalan, kita close. Kita coba buka browser. Kita ketik http://localhost. Ya, di sini sudah masuk, artinya di sini Apache sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba akses http://localhost/phpMyAdmin. Nah, ini berarti MySQL sudah berjalan. Nah, sekarang kita coba buat new database ya. Ini contohnya db-res. Dan kita akan membuat sebuah blog. Ini penamaan bebas ya, tapi ikuti saja dulu db_res_blog. Ini untuk collection bebas. Klik create. Dan kita coba impor dari sini ya. Nah, dari resblog ini, kita coba klik kanan, extract here atau extract to resblog. Nah, kita punya satu folder ini. Di dalamnya ada ini kan, file ini. Kita coba impor dari phpMyAdmin. Kita klik sini, klik import. Dan klik browse. Kemudian kita cari di mana file SQL ini berada. Yang barusan yang tadi, diekstrak. Dan kita open file SQL-nya. Dan di bawah ada folder Go. Dan sekarang database-nya sudah siap. Di sini database-nya simple saja, ada dua ya, ada dua tabel. Yang satu tabel kategoris, ada teknologi, gaming, auto, entertainment, dan books. Nah, kemudian untuk post, ini contoh postnya ya. Ini hanya sekedar sampel saja. Ini teknologi one, gaming, teknologi lagi, entertainment, dan di sini ada 6. Ada 6 ya. Oke, itu saja. Untuk relasi kita lihat db-resblog, klik database-nya, klik more, pilih designer. Dan di sini belum ada relasi. Kita relasikan dulu ya biar datanya tidak bisa apa saja gitu ya. Ini untuk kategori kita sambungkan ke sini, kategori ID. Error katanya missing index, berarti di sini di kategori kita harus tambahkan dulu index. Lihat di sini struktur dari tabel kategori. Maaf, ini bukan di sini, tapi di struktur dari post ya. Klik di post, klik di struktur, dan di sini kategori ID ini kita tambahkan index ya. Kita tambahkan index, klik ini. Oke. Dan sekarang sudah ada kunci abu ya, artinya ini adalah foreign key. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Relation, kita relasikan dulu dari ID kategori ke kategori primary key ini, foreign key. Oke. Dan di sini sudah ngelink ya.
Oke, database sudah siap. Ini boleh di-save. Dan sekarang kita coba buka kembali folder kita yang template ini kan. Nah, ini untuk file penunjang index block ini kita coba cut. Kita pindahkan ya. Kita cut dan kita buka ya sini c sum htdocs sini ya instalannya dan kita pastekan di sini. Yes. Sip. Di sini dia ada REST block, di sini kita buka. Dan di sini ada 3 folder. Kita tarik saja ke Sublime. Ya, lepas di sini. Ya, di sini sudah ada ya REST block. Ada folder API, ada folder config, model. Dan sekarang kita coba kita tidak mengedit di sini, tapi kita coba mulai dari kosong ya. Nah, caranya kita coba bikin folder baru. Kita kembali ke sini, ke htdoc. Kita coba bikin new folder, REST blog 2. Jadi di sini ada untuk template dan di sini ada untuk yang baru kita akan bikin. Kita tarik REST blog ini ke Sublime. Ya, lepas dan ini lihat. Untuk REST block 2 masih kosong, tidak ada apa-apa. Dan untuk REST block kita bisa nyontek ke sini ya. Untuk strukturnya, untuk resource naming-nya ini sudah sesuai dengan aturan. Siap, kita bikin foldernya. Pertama, new folder. API. Kemudian new folder. Config. Untuk konfigurasi ke database. Kemudian new folder. Models. Oke, sini untuk di model, lihat di sini ada kelas yang namanya post PHP. Ya, di sini ada config database.php. Kita bikin dulu di sini config, kita new file. Kalau kita simpan namanya adalah database.php. Ya, ini dia nama filenya database.php. Ini untuk huruf D-nya ini harus besar ya. Karena ini akan menunjukkan sebuah kelas. Kita coba ketik PHP. Kita ketik di sini sebuah kelas. Dan huruf D-nya harus besar ya. Database. Nah, di sini kita bikin db property private host sama dengan localhost. Kemudian kita copy paste. Untuk user DB ini root ya, ini secara normalnya di localhost, kemudian pas DB ini sama dengan kosong. Kemudian ini untuk nama DB itu adalah sesuai dengan yang barusan kita buat, yaitu DB underscore res underscore blog. Nah, jadi waktu barusan kita buat di sini ya di PHP My Admin itu nama database-nya adalah db underscore res underscore blog. Kemudian di sini private con
Kemudian kita buat metode ya, public function connect. Kemudian this .con sama dengan 0. Kita awali dengan 0, kemudian kita try. Kemudian di sini cats. Kemudian ya, begini formatnya. Dan di antara try sini kita coba this .con sama dengan new video. Nah, kita kok terkoneksi ke MySQL-nya menggunakan video. Oke, di dalamnya MySQL titik 2 host sama dengan kita gabungkan dengan this.host. Kita gabungkan kembali dengan petik-petik. Tapi kita coba ke bawahkan ya, biar enak dibacanya. Kita di bawah. Kita coba titik koma. Kemudian di sini db name sama dengan kita gabungkan dengan this.dbName. Nama DB ya, nama DB ya. Kemudian koma. This.userdb untuk username-nya ya. This.userdb kalau benar sama userdb. Kemudian koma lagi, satu lagi this.passdb. Ya, kita enter saja dan kita enter saja biar lebih enak dibacanya. Kemudian this.con set attribute video double colon attr underscore r mode koma video double semicolon error mode exception kurung tutup titik koma dan kita cat. Di sini adalah video exception kita coba enter ke bawah. Oh ya, di sini bukan tapi variabel kita cukup echo saja, echo koneksi error. Dan kita gabung dengan variabel dot get message. Oke, sip, udah cukup. Ini adalah kelas database-nya. Ini hapus lain di sini dan kita coba tes apakah ini kita bentukannya benar atau tidak ya. Kita coba tes, kita klik ke sini di http localhost, kita ketik kembali atau refresh aja. Dan kita cari REST blog yang barusan kita buat. Ini dia. REST blog 2. Dan di sini ada 3 folder. Kita masuk ke config
Dan di sini lihat, di sini ada database yang barusan kita buat, kita klik. Dan kalau misalkan kosong, artinya ini benar ya, coding-coding yang kita ketik ini tidak ada kesalahan. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, misalkan begini ya, misalkan di sini komanya kurang, misalkan ya. Nah, di sini komanya kurang, nanti ketika di reload, nanti pasti ada memunculkan error ya. Sintak error dan nanti di line ke berapa dia errornya. Misalkan di sini line ke 20. Berarti kita langsung menuju ke line 20. Oh, di sini errornya. Nah, berarti di sini komanya belum ada. Oke, sekarang misalkan gini ya, ini titik komanya nih, titik komanya belum nggak ada, biasanya menyebabkan error ya. Reload. Nah, di sini tuh. Sintak error unexpected jenang kurawal tutup di line 26. Nah, di sini ya 26 berarti di sebelumnya di sini. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan semuanya tidak ada masalah, ketika disimpan nanti di reload itu kosong, blank. Oke, sekarang kita akan coba mengetes apakah si kelas ini benar atau tidak. Kita coba debug. Is database is class ya. Ini class database form correctly. Artinya apakah si kelas database ini dibentuk secara benar atau tidak ya. Dan kita coba variabel tmp apa aja lah, bebas ya. New database koma, dan kita coba echo. Di sini tag pre, kemudian kita copy paste dan diakhiri dengan tag n pre, dan di tengah-tengah kita coba var dump apa isi dari variabel tmp ini. Kita coba lihat ketika reload, dan kita lihat di sini untuk host database ini sifatnya private, localhost, userdb, root, password kosong, dan nama database adalah dbresblog. Oke, untuk di sini untuk kelas database ini sudah siap dan sudah benar. Kita cukup jadikan sebuah komentar ini ya. Ya, simpan dan kita reload, blank lagi. Ini artinya sudah benar. Tahap berikutnya kita coba buat sebuah model di sini ya. Kita coba new file. Kita beri nama post, kita save ya. Kita simpan post.php. Oh, ini tidak ada S-nya ya. Kita rename dulu ini post. Cukup satu aja post. Ya, situ aja cukup. Dan kita ketik, hapus dulu semua. Tag php, tab. Kita buat kelas. Nah, seperti biasa untuk pembuatan kelas, ini P-nya harus besar ya. Post. Dan setiap kelas itu ada atribut. Dan ada methods. Dan untuk atribut, ini biasanya diawali dengan kata private. Ini yang pertama, misalkan kita buat con untuk koneksi. Untuk kemudian yang kedua adalah private table, table untuk nama tabel. Nah, nama tabelnya lihat di phpMyAdmin. Nah, lihat di sini di db. Nah, dbresblog. Nama tabelnya adalah ini ya. Post S, pakai S ya. Post. Kita kembali ke sini, berarti di sini nama tabelnya adalah post S, post ya.
Sekarang kita bikin lagi untuk public ya, atribut public. Nah, atribut public ini artinya atribut yang dapat diakses dari luar kelas. Ya, dari luar kelas apa ya? Dari luar kelas pos ini ya. Nah, atribut publiknya itu adalah ID, public variabel ID, kemudian banyak, dan satunya misalkan kategori ID, kemudian kategori name, kemudian title, judul, nah kemudian body, kemudian author, dan satu lagi created at ya, created at, dan sisanya kita hapus. Ini diambil dari mana? Ini disesuaikan dengan nama kolom. Nama kolom yang ada di sini di pos. Lihat di sini di struktur. Nah, di sini kan ada ID, ada kategori ID, ada title, body, author, dan created at. Kemudian satu lagi itu dari kategori name dari sini ya. Klik struktur, di sini ada kategori name. Nah, sini. Dan satu lagi created at. Kemudian metode-metodenya, sebelum metode itu ada yang namanya konstruktor. Nah, apa itu konstruktor? Konstruktor itu adalah fungsi atau metode adalah metode yang otomatis dipanggil ketika kelas dibuat. Oke. Nah, untuk cara membuat konstruktor, kita ketik public, dia harus sifatnya harus public, kemudian function. Nah, di sini construct. Dan kita berikan sebuah parameter, misalkan di sini variabelnya db. This con sama dengan variabel db. Nah, jadi ini fungsi ini adalah metode atau fungsi ya. Ini function ya. Function yang otomatis dipanggil ketika kelas ini dibuat atau dipanggil ya. Atau dipanggil. Bukan dibuat ya, dipanggil. Nah, dipanggil dengan cara new class. Oke, kita nanti langsung praktekkan. Dan untuk metodenya ini ada beberapa, yaitu sesuai dengan HTTP methods. Nah, fungsinya ada read, dan sifatnya ini harus public ya. Public function read. Nah, kemudian di sini parameternya apa? Ya, tidak perlu. Kita coba bikin begini aja dulu. Kita copy paste. Set. Ya, ada 4. Metodenya ada 4 nih yang utamanya. Satu lagi ya, maaf. Satu lagi berarti 5 ya. Yang pertama adalah read. Kemudian yang kedua adalah read single. Jadi artinya dia hanya membaca satu pos. Kalau read ini berarti membaca semua pos. Sini tampilkan satu pos. Kemudian function update.
update, kemudian create dulu ya. Terserah bebas lah ya. Create, kemudian update, dan satu lagi delete. Ini buat post baru, dan ini ubah post dengan ID sekian, nah ID tertentu misalnya. Dan ini satu lagi delete. Nah, gampang delete post. Ya. Nah, jadi ini adalah struktur dari sebuah kelas, di mana di sini ada yang namanya private key, jadi private atribut. Jadi ini untuk atribut ini tidak bisa diakses dari luar kelas, sedangkan ini bisa diakses. Kemudian di sini ada konstruktor yang otomatis dijalankan ketika dipanggil. Dan di sini ada function-function yang bisa kita panggil. Ya, atau tidak ya. Ya, kita bisa milih manggilnya apakah kita bisa read, read single, create, update, atau delete. Kita hapus yang kosong-kosongnya dan kita tes. Kita simpan dulu ya. Kita coba di browsernya. Kita kembali lagi ke atas, ini hapus. Parent directory, kita buka di model. Dan kita klik post.php ini, klik, dan kosong. Artinya di sini penulisan tidak ada masalah. Kalau misalkan di penulisan ada masalah, pasti memunculkan nanti errornya sebelah mana. Misalkan di sini, misalkan titik komanya tidak ada. Kemudian di sini, misalkan di sini kekurangan apapun, misalkannya kita lihat di sini. Nah, lihat sini itu kan. Syntax error line ke-22. Nah, di sini berarti di sini kan. Nah, ini berarti biasanya di sini nih parameternya ya. Jadi harus ada dolarnya nih. Kita reload dan masih ada katanya expecting titik koma or koma di line ke-22. Nah, di sininya errornya di sini, tapi kita harus mencari tahu di line sebelumnya. Di sini katanya ada harus ada titik koma katanya di sini. Ya, memang di sini juga kita bisa pakai titik koma di sini ya. Kita simpan, di sini nanti errornya hilang. Nah, tuh. Tapi kan kita tidak apa ya? Masa ada titik koma di sini ya? Berarti titik komanya di sini berarti ya. Titik koma. Oke, simpan dan ya di sini sudah berhasil. Dengan cara yang tadi kita coba debug apakah ini isinya benar-benar sebuah kelas yang baik atau belum. Debug is class post form correctly. Kita coba variabel tmp sama dengan new post. Dan post di sini karena di sini ada konstruktor, ini harus ada ini ya parameternya ya. Kalau tidak ada parameter biasanya error. Oke, kita coba dulu echokan saja tag pre. Ya, ini dengan n pre dan kita echokan di tengah-tengahnya adalah var dump, isi dari variabel temporer ini. Kita simpan dan kita lihat reload. Fatal error, katanya kan, argument count error. To view argument to function post construct. Nah, di sini ya, construct. Jadi si construct ini, konstruktor, memerlukan parameter. Minimalnya 1, wajib. Nah, berarti di sini untuk penamaan new post, di sini harus ada something, sesuatu. Kita bisa ngetik apapun di sini ya. Boleh, simpan, yang penting ada. Dan kita coba reload.
Nah, sip. Sekarang sudah masuk. Dan yang tadi ASD tadi, ini masuknya ke sini. Nah, di sini pos ini punya con. Dia sifatnya privat ya. ASD. Kemudian tabel, sini private juga. Nama tabelnya adalah pos. Kemudian dia juga punya public ID, masih 0, kosong. Dia punya kategori ID 0, di sini 0, 0, 0, 0, 0. Ya, sip. Untuk function di sini belum ditampilkan ya. Ini cukup sekian dan kita kembali ke kode. Kita jadikan ini komentar. Simpan. Sekarang kita bikin di API-nya. Nah, di sini di API kita new folder yaitu post dengan huruf kecil ya. Jadi di sini bisa di API-nya kita bisa memanage post dan mungkin juga di sini di API ini kita bisa new folder, kita bisa memanage kategori. Oke. Bisa juga ya. Kemudian tapi kita fokusnya di post ini ya. Di posisi ini kita coba buat new file. Di sini create namanya read.php ya. Kemudian kita simpan read.php dan kita coba hapus. Kita buat coding PHP. Oke, ini untuk tahapannya kita lihat di sini untuk read PHP. Di sini ada di API post read.php. Lihat di sini. Mulai dari sini this is arrest. Coba kita kontrol A. Kita copy saja ya. Copy. Kita close. Dan kita pastekan di file baru kita. Kita simpan. Jadi kita akan mengikuti arahan-arahan dari komentar di sini. Oke, sekarang kita coba preview dulu apa isi dari read ini ya. Klik sini parent directory, kemudian klik API. Sini ke post di sini dan di sini ada read PHP, kita klik. This is a REST template document. Oke, sip. Ini masih template. Kita kembali ke coding dan kita matikan. Dan untuk sini yang pertama adalah headers. Oke, ini ada satu contohnya ya formatnya. Header, access control, allow, origin, bintang. Artinya bisa dari mana saja ya. Untuk header HTTP ya ada di video sebelumnya, ada di video teori. Tapi kalau misalkan kita mau belajar lebih lanjut, untuk saat ini hanya sekilas saja ya, yaitu header HTTP. Dan kita bisa menuju ke developer Mozilla di sini ya, HTTP header. Dan kita bisa melihatnya di sini. Ada connection, keep alive, proxy, bla bla bla, banyak banget ya. Nah, di sini. Nah, yang barusan itu adalah access control allow origin. Coba kita kontrol F. Access control allow origin. Yang ini dia. Jadi untuk apakah access control allow origin? Response header indicates whether the response can be shared with requesting code from the given origin, bla 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 gitu ya. Jadi di sini asalnya bisa dari mana aja gitu ya, bisa diterima, oke lah gitu ya. Silakan kalau misalkan ini untuk sintaknya bisa bintang, katanya bisa origin, bisa null dan silakan dibaca-baca saja bahasa Inggris semua ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di sini kita tambahkan satu lagi header, yaitu header content type. Content type itu tipenya adalah application JSON. Oke, kemudian di sini ada include once. Include once ini include di sini sudah ada, tinggal kita matikan komentarnya. Jadi include one ke config database.php ya. Ini untuk tanda titik-titik slash itu artinya dia itu berada di folder luarnya ya. Kalau misalkan kita hapus, misalkan begini, kita coba tes ya. Bagaimana, apakah error? Ya pasti error ya. Kita lihat sini reload dan parse error includes one unexpected include one. Berarti sebelum include one. Line 8. Line 8 sebelum ini, oh ya ini dia titik komanya. Kita reload lagi. Mengapa di sini punya saya menemukan seperti ini? Karena di sini sudah terpasang JSON view ya. Dan untuk di sini ada raw datanya, ya mungkin errornya seperti ini ya. Dan kalau misalkan Anda ingin melihat tampilan JSON seperti ini, kita cukup di sini ya. Pilih Manage Extension di sini ya. Dan silahkan dicari di sini JSON View. Dan silahkan di sini JSON View dan silakan add to Firefox. Klik add dan oke. Dan sekarang sudah bisa digunakan dan tampilannya adalah seperti ini. Ketika dibuka, read, enter, dan seperti ini hasilnya ya. Oke, sekarang kita coba cek di sini warning. Katanya di line ke-8. Kita cek di sini. Nah, di sini lihat ini failed to open stream. No such bla 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 ya. Jadi untuk // yang ini dia. Ini adalah fungsinya itu keluar ya. Jadi keluar dari folder ini berada di folder atas dan berada di folder atas dari file ini, file read.php. Kemudian cari folder config dan cari file database.php. Jadi dari sini kita ke atas satu kali // kemudian ke sini lagi // kemudian cari config, di sini dia config dan kita cari database.php. Jadi itu Pak, maksudnya // ini ya. Sekarang initialize ya. Initialize db dan connect. Ya, caranya kita buat variabel database sama dengan new, kelasnya adalah kelas database, dan kita buat variabel db sama dengan variabel database dot, kemudian fungsinya adalah connect. Nah, dari mana connect ini? Connect ini adalah function yang berada pada kelas database ya. Jadi di sini di database.php sini ada sebuah fungsi sini namanya adalah connect. Jadi kita perlu panggil. Sekarang inisialisasi blog post object. Variabel post sama dengan new post dan variabel db. Oke, silakan kalian boleh dicek ulang, misalkan takutnya ada kesalahan ya. Lihat sini, kita reload, apakah ada kesalahan atau tidak.
Eh, dan di sini blank ya, jadi sepertinya tidak ada kesalahan. Kita coba kembali ke sini. Dan kita coba cek saja dulu. Di sini kan kita sudah punya post, new post DB. Dan kita coba echokan tag free. Dan kita copy paste. Dan di antara tag free, kita coba vardam. Apa isi dari variabel post. Jadi jangan dulu ke bawahnya sebelum ini sudah benar-benar benar ya. Kita coba simpan dan kita reload. Katanya apa sini? Objek post bla 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 0000. Iya, sip. Tidak ada masalah. Kita coba kembali ke sini. Blog post query. Kita coba bikin sebuah query. Query sama dengan select bintang from tabel apa gitu ya. Nah, untuk tabelnya. Dan ini adalah cara lama ya. Select bintang from tabel bla bla bla. Tapi sekarang kita tidak dari sini, tapi kita dari variabel post dengan metode read. Nah, lihat sini untuk variabel post kita new dari post. Maaf, ini postnya harusnya besar ya. Karena ini adalah nama kelas, ini post. Dan di post ini ada sebuah function yang dapat kita panggil, yaitu adalah read. Dan sini post. Dan ini dia, read. Dan kita mengetikkan select bintangnya di sini. Select bintang from bla bla bla-nya di sini. Dan di sini kita cukup echokan saja atau return saja ya. Cukup return. Oke. Sip, itu saja. Dan kita kembali ke read di sini. Query sama dengan post read. Dan kita coba echokan apa isi dari query sini. Apakah benar? Query. Kita cek dan reload. Oke, sini ya untuk raw data ini berarti jawabannya katanya oke. Oke, sip. Sudah bagus. Berarti sudah nyambung ya ke kelas post ini. Oke, sekarang get row count artinya di sini kita mau mengambil ya. Di sini sudah ada, tinggal kita aktifkan saja variabel num number sama dengan result dot row count. Ya, ini diambil dari video ya. Dan kita cek jika ada. Nah, di sini berarti variabel post. Oh, tidak, variabel num ya. Jika num ini lebih besar dari 0, nah berarti di sini cek jika ada post. Maka ini tinggal kita nyalakan saja ya. Nyalakan dan post array sini. Ini post array sama dengan buat sebuah array. Kemudian post array dengan index data ini inisialisasikan dengan array kosong. Nah, di mana row sama dengan hasil dari patch video patch assoc. Jadi ini formatnya. Kemudian extract row. Kemudian post item untuk array dengan index ID diisi dengan variabel ID dari extract row sini. Dan title diisi dengan variabel title dan seterusnya. Dan terakhir adalah push ya, array push ke post item. Dan terakhir
Sini tune to JSON and output. Jadi echo JSON encode post array. Jika tidak ada, maka kita cukup no post ya. Ini keterangan echo JSON encode array message no post found. Kita coba simpan dan kita coba lihat hasilnya. Kita reload. Kita lihat di rows datanya dan oke, sini benar dan notice undefined variable result in post read.php online 27. Katanya bla 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 row count dan seterusnya. Ya, di sini karena memang function dari postnya ini belum didefinisikan ya. Kita memanggil ekstrak dari sini nah ini nih query sini post read. Nah, ini function read-nya ini belum didefinisikan. Makanya di sini di post kita harus mendefinisikan terlebih dahulu. Jadi bukan hanya sekedar return oke, bukan hanya ini ya. Oke, tapi sekarang kita harus mendefinisikan select bintang from bla 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 ya. Jadi ini query-nya dulu. Query variabel query sama dengan dan kita coba ketik select bintang from nama tabelnya adalah kita gabungkan dengan this dot table ya. This dot table itu artinya diambil dari sini ya. This table sama dengan post. Dan ini tidaklah secure ya, tapi di sini jangan select bintang, tapi kita harus mendefinisikan satu-satu. Jadi apa sih yang ingin kita ambil ya? Oke, sekarang kita coba sini, ini tabel, nama tabelnya adalah post, dan kita aliaskan ini adalah, misalkan di sini adalah A. Kemudian di sini lab join ya. Lab join kategoris. Jadi nama tabel yang kedua adalah kategoris. Kemudian ini adalah B. Atau aliasnya huruf nama depannya aja lah. Jadi untuk P ini adalah P. Sedangkan kategori ini adalah C. Jadi kita singkat. On. Di mana P adalah post. Tabel post dot kategori ID. Sama dengan C kategori dot ID. Kemudian di bawahnya kita ketik saja order by kategori dot created at descending. Oke, select bintang from table ini. Kita coba ketik from-nya yang besar. Dan ini order, sini titik koma. Dan kita ke bawah lab join kategori. Ya, di sini kenapa kita lab join kategori? Karena di sini kita ingin mengambil semua ya, mengambil semua dari tabel post dan juga dari tabel kategoris. Nah, kita tahu di sini untuk di tabel kategori di sini ya, kategori dan post ini dihubungkan dengan sebuah relasi. Kita coba klik di sini tabel DBRS Block dan klik More Designer. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk yang di sini lab join kategori artinya di sini dijoinkan dengan
on di sini p kategori ID, p kategori ID yang ini ya, berarti p di sini post.kategori ID sama dengan c di sini ya, kategori.id sini. c.id sini. Dan di sini sekali lagi ini tidak secure ya, menggunakan select bintang. Kita akan menggantikan bintang ini menjadi list. Dan di sini kita harus definisikan satu-satu. Lihat di sini untuk di tabel post kita butuh ID. Berarti di c.id, kemudian koma. Post p.id, p ya, bukan c, tapi post.id-nya, kemudian post. Kita lihat di sini title, koma, p.body, koma, p.author, koma, kemudian p.created at, dan koma juga ke bawah, kemudian kita ambil dari kategori dot. Lihat sini kategorinya kategori name, c name. Dan name-nya jangan tertukar ya, takutnya name itu adalah name dari post, nama post, dan kita aliaskan as kategori name. Iya, dan oh ya, ini dia bukan created at kategori, bukan ya, tapi dari post ya. Post created at. Yes, ya sip, udah. Dan kita coba prepare statement. Kemudian execute query. Untuk prepare statement, variabel stmt sama dengan this .con .prepare variabel query, dan execute-nya adalah variabel stmt execute. Nah, barulah return stmt. Nah, jadi tadi tidak return oke, ya, tapi kita sudah ganti dengan statement. Dan statement ini sudah di-execute, dan sebelum di-execute ini sudah di-prepare. Dan di sini untuk prepare di sini tidak kita bin parameter ya, langsung saja. Dan kita coba, kita simpan apakah ini berhasil atau tidak. Kita lihat di sini. Kita klik reload. Dan kita lihat di raw data, katanya fatal error, function prepare on null. Kita lihat di sini berarti call to member function prepare. This.con .prepare variable query. Kita lihat lagi kodenya, dan untuk ini
post, ini query, ini statement, execute. Di sini tidak ada masalah. Kita kembali coba ke read-nya. Oops, bukan yang ini. Yang API post read. Dan kita lihat ini post, new post, dan katanya errornya ada di call to a member function prepare on null, bla bla bla. Berarti sebelumnya, oh ya ini dia. Ini bukan variabel query ya, tapi di sini adalah result ya. Result ya, di sini ya, hasil. Result sama dengan variabel post read. Kita coba dan kita reload. Sama saja. Oke, dari errornya kita coba cek call to member function prepare. Prepare ini katanya on null. Jadi di sini untuk kode prepare-nya query ini null katanya ya. Ini prepare berarti prepare yang di sini ya. Di line ke-47. Oke, berarti di sini sebelum file post di sini berarti ya, di sini tidak ada masalah. Dan kita cek di database try cat dan kita coba cek di sini ya. Untuk read ini kita coba echokan hasil result dari post read. Kita lihat di sini dan kita coba di sini exit, coba exit. Dan kita reload. Ya, null. Jadi sini tidak muncul, jadi artinya result hasilnya ini nilainya 0. Kita coba di cut dan kita coba debug apa isi dari post. Kita simpan dan kita reload. Oke, untuk con ini 0. Padahal jangan 0 ya ini untuk post, untuk con ini jangan 0 tapi harus ada ya. Kita coba ya ini dia database, apa isi dari database. Kita simpan dan kita reload. Objek database localhost objek video dan kita coba variabel db. Apa isi ini variabel db? Kita coba reload. Iya, ini dia 0. Artinya database ini 0. Berarti problemnya ada tetap di sini ya, di connect sini. Database connect. Berarti di sini nih, database connect. Nah, di sini dia errornya. Kita cek katanya ketika dikonekkan diskonnya masih 0. Jadi si kon ini tidak diisi padahal di sini diskon bla 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 kon dan oh ya di sini tidak ada return ya. Tidak ada return ini berarti kita harus return kan. Return this con. Kita simpan dan kita cek lagi. Ya, objek video sekarang sudah tidak nol lagi dan kita coba dari ini kita matikan saja dulu.
Oke, di sini katanya undefined variable kategori ID di read line 45. Line 45 di sini ininya error katanya ya. Dan mungkin kita lupa ya menambahkan kategori ID di variabel posisi ini. Post read ya, di sini dia kategori ID-nya kita lupa. C dot kategori ID, koma, simpan dan kita coba lagi. Masih error katanya. Oh, bukan ini ya, bukan unknown column katanya. Cek kategori ID. Kategori ID, tapi bukan bagian dari C, berarti bagian dari P. Kita lihat sini, berarti P ya, P. Nah, ini post.kategori ID, simpan. Dan kita cek lagi. Reload. Ya, munculnya seperti ini. Kita coba memakai Postman, kita jalankan Postman-nya. Ya, ini Postman-nya sudah berjalan. Kita coba klik di sini. Dan untuk ininya metodenya metode get ya. Kita coba kopikan saja. Copy dan kita paste-nya di Postman. Untuk metodenya metode get, kita send. Dan lihat di sini. Ya, di sini data. Oh, ini ada ini ya. Objek video, berarti masih ada pre-nya nih ya. Kita hapuskan dulu. Pre-nya di sebelah mana ini ya? Dan ternyata di sini ya, di file database, di kelas database, ini kita matikan. Kita simpan, dan kita kembali ke Postman. Dan klik send. Dan sekarang sudah hilang. Dan sekarang kita coba buka via browser. Dan enter, dan sekarang sudah bisa ya. Lihat ini, karena ini tampilannya sudah ada, karena memang kita sudah memakai JSON View ya. Plugin untuk browser. Untuk data mulai dari data 0 sampai data ke-5, artinya sudah ada 6 postingan. 6 postingan sesuai yang ada di database di sini di post. Ada 6 totalnya. Oke, untuk read cukup di sini. Kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu read single.